Assalamualaikum teman-teman. Tetap semangat, mari kita belajar bersama untuk membahas resep ya. Di sini kita akan coba untuk langsung ke resep obatnya. Untuk screening, silakan teman-teman meng-screening apakah resep ini lengkap atau tidak. Yang perlu nanti dikonfirmasikan ke dokter maupun ke pasien ya. Oke, langsung ke resepnya. Resipe ekstrak beladon 10 mg, atropin sulfas 0,5 mg, Elaiosacara anisi, quantum satis, Misovac pulveris datalis dosis nomor 12, signature DDY1. Pro Nyonya Rina, alamatnya di Bogor. Nah, kalau dilihat dari resep ini, maka terlihat bahwa ada obat ber-DM ya teman-teman, ada ekstrak beladonnya juga ber-DM dan atropin sulfas juga ber-DM. Sedangkan untuk Elaiosacara di sini tidak ber-DM ya, ada sebagai zat tambahannya. Nah, kita tahu bahwa ekstrak beladon dan atropin sulfas itu memiliki khasiat yang sama teman-teman, yaitu parasimpatolitik. Maka ini nanti kita hitung DM gabungan. Jadi nanti antara satu kali pakainya masing-masing kita total sehingga harapannya jangan sampai melebihi 100% untuk pemakaian satu kali pakainya maupun pemakaian satu harinya. Jadi nanti antara ekstrak beladon dan atropin sulfas kita gabung menjadi satu ya, ditambahkan dulu menjadi DM searah atau DM gabungan. Nah, di sini ada DTD, maka nanti untuk satu kali pakainya atau satu bungkus itu adalah yang tertera dalam resepnya. Kemudian untuk signalnya jelas ya, 3 kali sehari satu bungkus. Ini ada kelebihan D, terdedie. Signal terdedie 1 ya. Oke, di sini untuk usia jelas ada nyonya, maka asumsinya adalah dewasa. Walaupun nanti untuk konfirmasi boleh ditanyakan langsung ke pasiennya berapa umurnya. Kemudian untuk perhitungannya kita coba langsung ke perhitungan DM ya teman-teman. Di sini sudah dihitung, sudah benar. Tadi sudah saya cek untuk ekstrak beladonnya ya. Satu kali pakai dan satu hari sudah tertulis. Satuan jangan lupa ya teman-teman untuk menuliskan secara lengkap apakah miligram ataupun gram. Kemudian untuk satu kali pakainya tadi 10 mg ya, itu masih aman, kurang dari 20. Kemudian untuk satu harinya tadi 3 kali ya, 3 bungkus jadi 30. Masih aman juga, kurang dari 80, tapi kita juga harus hitung persentasenya. 50% aman, 37% aman. Tujuan dari menghitung persen ini salah satunya adalah untuk mengetahui apakah persentasenya nanti melebihi 80% ya. Apabila melebihi dari 80%, maka seharusnya untuk resep pulveres itu nanti perlu ditimbang satu persatu agar pembagian serbuknya benar-benar rata sama banyak. Nah, di sini juga atropin sulfas perlu dihitung dulu tiap satu kali pakai maupun satu harinya ya. Tadi satu harinya 3 kali sehari satu bungkus, jadi di sini dikalikan 3. Nah, untuk persentasenya juga perlu dihitung ya. Jelas sudah betul 50% dan 50% untuk satu harinya. Dan tadi berhubung DM atropin sulfas dan DM ekstrak belat ini adalah gabungan atau searah karena memiliki kandungan efek farmakologis yang sama yaitu parasimpatolitik, maka kita total terlebih dahulu masing-masingnya. Satu kali pakai di total dan satu harinya juga di total masing-masing. Dan hasilnya untuk satu kali pakai di sini adalah 100% ya.
jadi sama dengan DM. Nah, kemudian untuk 1 harinya masih aman, walaupun angkanya sudah melebihi 80%. Jadi di sini kesimpulannya resep boleh dibuat, tetapi dalam pembuatannya nanti serbuk setelah dibagi menurut pandangan mata menjadi 10 bagian, maka kemudian ditimbang 1 per 1 sama banyak. Oke, langsung ke pengambilan obat ya teman-teman. Karena tadi untuk resepnya ada DTD 12 ya. Tadi kita cek DTD 12 ya, maka masing-masing obatnya dikalikan dengan 12. Oke, sudah betul ya 120 mg dan untuk atropin sulfas di sini ketemunya 6 mg. Maka tidak bisa di sini ditimbang ya, harus dibuatkan pengencerannya dulu. Nah, di sini sudah ada perhitungan pengenceran yang seharusnya sebaiknya di sini dituliskan langsung saja di kolom pengambilan bahan. Jadi jelas kalau untuk membuat pengenceran ya, karena di sini atropin sulfas serbuk berwarna putih, maka di sini ada tambahan karmin 50 mg. Penambahan karmin di sini untuk mengetahui homogenitasnya ya. Jadi dipastikan bahwa atropin sulfasnya terhomogenitas homogen dengan campuran SL-nya juga. Nah, jadi untuk pembuatan pengenceran kita timbang 3 macam serbuk ya, ada atropin sulfas 50 mg, karmin 50 mg dan SL-nya 400 mg. Total keseluruhan 500 mg. Sedangkan yang kita butuhkan hanya 6 mg, maka perhitungannya adalah 6/50 dikalikan bobot yang tadi secara keseluruhan 500, maka ketemunya adalah 60 mg pengenceran atropin sulfas, di mana di situ setara dengan 6 mg ya. Jadi di sini bisa dituliskan di kolom pengambilan obat. Untuk cara kerja biar lebih simpel, jadi tinggal ditulis saja membuat pengenceran atropin sulfas. Nah, sisanya berarti dibungkus ya. Sisanya dibungkus. Ini sudah benar. Oke, untuk ekstrak beladon juga ada ketentuannya bahwa di situ merupakan ekstrak kental berwarna coklat ya. Maka nanti karena di situ ekstrak kental, dalam penimbangannya perlu ditimbang dengan menggunakan kaca arloji agar tidak menempel di kertas atau di wadah penimbangannya. Jadi nanti untuk penimbangan ekstrak beladon perlu di wadah kaca arloji yang sebelumnya sudah ditara. Kemudian agar ekstrak beladon homogen, sebaiknya dilarutkan terlebih dahulu dengan menggunakan etanol ya. Etanol 70% atau spiritus dilutus sinonimnya. Secukupnya saja, kurang lebih 3 tetes ataupun sampai dengan 5 tetes. Sampai sekental sirup ya. Kemudian setelah dilarutkan dengan spiritus dilutus, ditambahkan dengan SL. SL-nya dari mana? SL-nya adalah dari membuat elaiosakkara yang tadi perhitungannya ya. Oke, mungkin urutan membuatnya sudah benar dengan menambahkan SL dari nanti perhitungan elaiosakaranya dan kemudian perlu dengan lumpang panas karena memang diharapkan nanti serbuk itu menghasilkan kering, halus dan homogen. Karena mengandung ekstrak kental, maka nanti biar maksimal ya untuk proses pengeringannya lebih maksimal sehingga menggunakan lumpang panas.
Oke, cara proses lumpang panas seperti apa nanti teman-teman bisa perhatikan ya informasinya. Sebelum mortir atau stamper digunakan, maka disiram dulu dengan menggunakan air panas. Kita diamkan sebentar, baru nanti setelah stamper dan mortirnya panas, air panasnya bisa dituang kembali ke panci pemanasan dan kemudian mortir dan stamper siap dipakai. Yang sebelumnya dilap kering dulu ya. Oke, kemudian di sini juga ada catatan untuk menghitung SL-nya yang dari elaiosakaranya tadi ya. Karena tadi di resep kan sudah ada ketentuan elaiosakaranya QS ya di sini secukupnya. Padahal kita tahu untuk menghitung SL QS pada serbuk terbagi itu ada keseragaman bobot tiap bungkusnya. Sedangkan dalam resep standar, Elaeosakara anisi itu sendiri terbuat dari 2 gram sakarum laktis atau SL dengan oleum anisi 1 tetes. Nah, kita coba hitung dulu berapa sih SL atau Elaeosakara anisi yang dibutuhkan ya. Tadi kan SL dari Elaeosakara anisinya kita perlu hitung dulu. Nah, dari keseragaman bobot serbuk ya. Tadi kita asumsinya kita ikuti di sini aja 400 mg ya tiap bungkus. Baik, kita hitung dulu totalnya 400 mg dikalikan dengan 12. Karena tadi DTD 12, maka totalnya seharusnya adalah 4.800 ya. Oke, kemudian sudah ada ekstrak beladonya 120 mg ditambah dengan pengencerannya tadi 60 mg. Jadi sudah ada sebanyak 180 mg. Maka elaiosakaranya berapa? Elaeosakara anisinya berarti adalah 4.800 dikurangi 180. Ketemunya adalah 4.620 mg. Nah, cara membuat elaeosakara anisi sebanyak 4.620 mg adalah kita sesuaikan dari informasi yang tadi ya, elaeosakara anisi dibuat dari 2 gram SL ditambah dengan 1 tetes oleum anisi. Ini untuk menghasilkan 2 gram. Untuk 4 gram, yang 4 gram ya, ini bisa dibuat dari, kita beri keterangan dulu, 4 gram plus 2 tetes oleum yang 620 mg itu kita buatnya dari 2 gram SL ditambah dengan 1 tetes oleum anisi, kemudian diaduk homogen, baru diambil sesuai kebutuhannya. Diambil sebanyak 620 mg, sisanya dibungkus. Karena tidak mungkin kita menambahkan oleum anisi sebanyak setengah tetes gitu, nggak mungkin ya. Jadi memang satuan terkecilnya adalah
2 gram SL dicampur dengan 1 tetes oleum. Maka untuk pembuatan 4620 mg itu dari 4 gram SL utuh ya, 4 gram SL yang kita timbang, kemudian bisa ditambah 2 tetes oleum. Kemudian yang 620 mg ini dari 2 gram SL plus 1 tetes oleum anisi yang kita ambil hanya 620 mg, sisanya dibungkus. Ini dibuat terlebih dahulu, teman-teman. Yang ini dibuat terlebih dahulu. Sedangkan untuk 4 gram SL di sini bisa digunakan untuk mengeringkan ekstrak beladonnya tadi ya, teman-teman. Oke, yang 4 gram SL, sorry di sini. Saya tambahkan keterangan saja ya, untuk 4 gram SL digunakan untuk mengeringkan ekstrak beladon yang tadi ditetesi dengan spiritus ya. Kemudian untuk 2 tetes oleumnya itu bisa diteteskan terakhir nanti. Diteteskan terakhir setelah semuanya tercampur. Nah, ini catatan-catatannya. Kalau kita lihat dari proses pembuatan di sini, kita koreksi ya, coba ya. Ekstrak bilat sudah betul ditetesi dengan spiritus dilutus, kemudian ditambah dengan SL ya. SL di sini adalah berasal dari tadi ya 4 gram. Kemudian untuk membuat Elaeosakara sebanyak ini perlu koreksi ya, tadi angkanya adalah 620. Itu caranya dengan membuat 2000, kemudian ditetesi 1 tetes, kemudian digerus homogen ditimbang sebanyak 620. Nah, ini koreksinya. Jadi untuk sakarum laktis di sini memang mendapatkan SL-nya dari yang tadi di sini 4 gram ya. Oke. Kemudian terakhir perlu ditambah 2 tetes oleum di sini. Setelah semua homogen maka ditambah dengan 2 tetes oleum anisi ya. Pelan-pelan diaduknya. Kemudian dibagi menjadi 12 bungkus dan jangan lupa untuk ditimbang satu persatu, diberi etiket warna putih dan jangan lupa ditempel label NI ya, karena juga mengandung obat keras. Nah, di sini untuk koreksinya kop apotek sudah, tanggalnya juga sudah, pasien sudah, di sini belum ada nomor ya, bisa ditulis nomor 1. Signanya tadi bukan 4 kali sehari ya teman-teman, signanya tadi adalah terdedie. Tadi teman-teman sudah menghitung 3 kali sehari 1, maka di sini salah, harusnya 3. Harus hati-hati ya teman-teman, kalau 4 nanti jatuhnya overdosis. Oke, kemudian bisa ditambah dengan keterangan setelah makan, atau sesudah makan, atau pada saat makan. Nah, nanti disesuaikan dengan sifat obat yang diberikan. Kemudian jangan lupa menambahkan paraf apotekernya ya di pojok kanan. Jangan lupa ditambah dengan ne iteratur label. Tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Nah, untuk kopi resep di sini sudah jelas juga ya. Tadi usia pasiennya apakah dewasa? Ya, nyonya ya. Maka
tadi mungkin di sini juga sudah konfirmasi ke pasiennya sehingga sudah bisa diisi untuk usia pasien. Kemudian untuk penulisannya sudah betul dan ada tanda detur ya. Sudah ada tanda detur di situ dan PCC jelas pro copy confirm. Jangan lupa menuliskan tanda titik P titik C titik C ya. Kemudian ada tanda tangannya, ada nama apoteker dan jangan lupa menambahkan stempel apoteknya. Nah, dari sini saya rasa sudah cukup, bisa dipelajari lebih detail ya untuk masing-masing mahasiswa. Tetap semangat untuk belajar, jangan malu bertanya. Sekian untuk pembahasan resep hari ini. Wassalamualaikum.